jumpa lagi dalam Sapa Senja. Sapa Senja kita sore hari ini dengan tema Jangan Sombong. Kita akan baca di dalam Yesaya pasal 2 ayat 11. Firman Tuhan katakan, manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Dan ayat ini diulang sama 2 kali itu di ayat yang ke-17. Sama bunyinya seperti itu. Bapak Gembala pernah mengajarkan kita kalau ayat itu diulang 2 kali berarti itu adalah sesuatu yang sangat penting menurut Tuhan. Nah, firman Tuhan katakan jangan sombong karena akan direndahkan. Jangan angkuh karena akan ditundukkan. Nah, kita akan belajar apa sih yang bisa membuat orang menjadi sombong? Yang pertama kita buka di dalam Yehezkiel 28 ayat yang kelima. Firman Tuhan katakan, karena engkau sangat pandai berdagang, engkau memperbanyak kekayaanmu, dan karena itu engkau menjadi sombong. Jadi yang pertama yang membuat orang bisa menjadi sombong adalah kepandaian. Pintar, mungkin merasa sekolah lebih tinggi daripada orang-orang yang lain. Ada yang S1, S2 sampai doktor, profesor. Tapi hati-hati, ada banyak orang yang saking pandainya, akhirnya mereka menjadi ateis. Mereka tidak percaya adanya Tuhan. Jadi yang pertama yang bisa membuat orang menjadi sombong adalah kepandaiannya. Sehingga dia merendahkan orang-orang yang pendidikannya lebih rendah dari dia. Kemudian di sini juga dikatakan, engkau memperbanyak kekayaanmu. Nah, yang kedua yang bisa membuat orang menjadi sombong adalah kekayaan. Ketika harta melimpah, hidup mewah, dia bisa merendahkan orang-orang yang di bawah dia. Dia bisa melakukan hal-hal yang semena-mena, yang melanggar firman Tuhan, yang tidak diperbolehkan oleh firman Tuhan. Karena apa? Karena kekayaannya yang melimpah. Kemudian, apalagi yang bisa membuat orang yang sombong? Di ayat yang ke-17 dikatakan, engkau sombong karena kecantikanmu. Jadi, karena kelebihan yang kita miliki, kelebihan yang Tuhan berikan, lebih cantik, lebih ganteng, mungkin juga adalah karunia-karunia yang Tuhan berikan buat kita. Kalau kita nyanyi, suara kita jauh lebih baik daripada yang lain. Kita mungkin ahli dalam musik. Nah, itu yang bisa membuat orang menjadi sombong, menjadi angkuh. Kemudian, apalagi yang bisa membuat orang menjadi sombong? Kita baca di dalam Roma 11 ayat 20. Roma pasal 11 ayat 20. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak bercacat karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Yang keempat, apa yang bisa membuat orang sombong? Iman. Ini yang disebut sombong rohani. Merasa secara rohani dia lebih baik, lebih suci, lebih kudus, lebih mulia daripada orang-orang yang lain. Ini seperti waktu di zaman perjanjian baru, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Mereka menganggap hidup mereka lebih benar daripada orang-orang yang lain, sehingga mereka menghakimi orang lain. Dan Tuhan Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi di dalam Matius pasal 23. Dan Tuhan katakan jangan menghakimi sesamamu. Ketika kita menghakimi orang, kita melihat selumbar di mata orang. Kita ingin mengeluarkan selumbar dari mata orang. Padahal firman Tuhan katakan ada balok di mata kita sendiri, kita tidak sadar. Terkadang ada orang merasa saya sudah pelayanan. Saya sudah menjadi guru sekolah minggu. Saya sudah menjadi aktivis. Atau menjadi pendeta. Menjadi dosen di sekolah teolog, sehingga merasa lebih rohani daripada orang lain, sehingga akhirnya menghakimi orang lain. Ini adalah sombong rohani dan itu tidak boleh. Kemudian, apalagi yang bisa membuat orang menjadi sombong?
Kita baca di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 1 dan 2. Di situ temanya adalah dosa dalam jemaat. Firman Tuhan katakan, memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian, kamu sombong. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Jadi sombong karena melakukan dosa. Ada orang seperti ini? Ada. Ya, ada orang yang berkata, saya sudah bertahun-tahun pakai uang kantor tapi nggak ada orang yang tahu, nggak ketahuan. Dia merasa dia hebat, bisa memakai uang kantor tidak ketahuan sampai sekarang nggak ketahuan. Dia sombong karena dosa yang dia lakukan. Ada orang yang berselingkuh, mungkin sudah setengah baya di atas 50 tahun, tapi dia bisa katakan, saya usia sudah di atas 50, tapi anak-anak ABG mau sama saya. Anak-anak ABG mau jalan sama saya. Karena dosa, tapi sombong. Dan itu adalah orang-orang yang di akhir zaman seperti sekarang ini. Melakukan dosa, mereka bukan malu, bukannya takut, tapi justru menyombongkan diri. Ini sangat berbahaya sekali. Ya, kita mau belajar jangan menjadi sombong. Karena nanti direndahkan Tuhan. Dan Tuhan katakan, Tuhan membenci orang-orang yang tinggi hati. Kita baca di ayat terakhir 1 Korintus pasal 4 ayat 6 dan 7. Rendahkanlah dirimu. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar. Apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis? Supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapa engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Nah, firman Tuhan ini katakan, semua yang kita punyai itu kita terima. Kita terima dari siapa? Dari Tuhan. Kelebihan, karunia, kekayaan, kepandaian, semua iman, kerohanian kita yang mungkin lebih baik, itu adalah pemberian dari Tuhan. Jadi jangan menjadi sombong, jangan memegahkan diri. Mari kita belajar, biar semua yang Tuhan berikan, yang kita terima dari Tuhan, kita pakai untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Semua yang Tuhan berikan kepada kita, kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Amin. Tuhan Yesus memberkati.